Coba kalian lihat kedua orang tua kita yang sudah mulai menua, melihat rambut mereka yang hampir seluruhnya berubah menjadi putih, kondisi fisik yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Apakah kita pernah membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa gemetar dan ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita tidak berani untuk mengatakan keinginannya yang hanya sekedar meminta makanan kesukaannya, meminta dimasakkan apa yang mereka inginkan karena saking takutnya dan saking kagetnya orang tua kita terhadap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita sendiri. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah di hadapan orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak. Di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan orang banyak yang mungkin dia tidak kenal. Mungkin di jalan, mungkin di pasar, di mall, atau dimanapun mereka. Karena saking kita kecewa kepada orang tua kita memarahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, sampai mereka merasa takut kepada anaknya yang dulu sering dia gendong. Dia kecup keningnya, tetapi ketika anaknya ini merasa sudah mampu, sudah merasa lebih dari orang tuanya, sudah mempunyai segalanya, dan orang tuanya dalam keadaan lemah. Dengan sombong ia membentak orang tuanya. Dengan sombong dia memarahi orang tuanya, sampai tidak pernah peduli dengan dan mengingat bagaimana ia dulu. Andaikan itu pernah terjadi di dalam kehidupan kita, jika kita tidak merasakan seperti itu, mungkin saja kita seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita, orang yang ada di masa-masa kelam, yang tidak stabil emosinya dan mengalami masa-masa sulit. Saya kira kalian pernah mengalami masa ketika kita menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa-jasa ayah dan ibu kita lupa atas apa yang pernah orang tua kita berikan kepada kita. Lantas, kita mengatakan kata-kata yang seolah-olah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari orang tua kita. Ayah kita diam saat dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan dulu kamu seperti ini, tapi dia sabar. Dulu saya habis-habisan untuk kamu. Dulu saya banting tulang untuk membelikan tas sekolah yang bagus untuk kamu, agar kamu tidak malu ketika bertemu dengan kawan-kawanmu. Ayah kita tidak pernah mengatakan seperti itu di hadapan kita, dan ia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan yang sebenarnya melukai hatinya. Apalagi ibu kita. Apakah ia mengandung kita selama 9 bulan hanya untuk membentaknya ketika kita dilahirkan? Yang mengandung kita dengan susah payah, tidak bisa duduk dengan seenaknya, tidak tidur dengan nyaman, jalan kemana-mana berat hanya untuk melahirkan anak yang sombong dan membentak hanya kesalahan kecil yang dilakukan ibunya. Ingat, kejadian itu pernah terjadi di kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah, sehingga pantas jika Allah sangat murka kepada anak soleh apapun, ahli tahajud, namun dia durhaka kepada ayah ibunya. Ini tidak ada nilainya di mata Allah. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun, kalau kita masih bisa menjaga lisan kita kepada ayah dan ibu kita. Walaupun orang tua kita melakukan kesalahan sekalipun, jangan kalian sesekali membentaknya hingga melukai hatinya. Walaupun orang tua kita yang salah dan kita di posisi yang benar, kalian tidak boleh membentaknya hingga melukai hatinya. Lalu bagaimana kita mengatakannya? Katakan dengan kalimat yang baik.
yang bahkan kalimat yang belum pernah kita ucapkan selama semasa hidup kita, bahkan kepada pacar kita, suami kita, istri kita, orang yang kita cintai sekalipun, kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu, maka katakan itu kepada orang tua kita. Karena itu lebih berhak mendapatkan kalimat yang lebih baik dari anaknya. Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya. Tapi kita tidak menyedekahkan kalimat yang baik untuk orang tua kita. Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang telah istri kita berikan kepada kita? Dia hanya datang di kehidupan kita karena melihat diri kita, melihat kepribadian kita, hasil dari didikan orang tua kita. Harta kita yang sudah jelas, kemudian penampilan kita yang sudah menarik, semua ini hasil pengorbanan orang tua kita. Lalu, istri kita mengambil manfaat darinya. Siapa dia yang lebih kita dahulukan daripada ayah dan ibu kita? Apalagi orang yang tidak ada hubungan apapun selain pertemanan yang kemudian kita menyebutnya kekasih. Apakah dia lebih berhak mendapatkan kaulan karimah daripada orang tua kita? Makanya Allah mengatakan selalu tersenyum kepada orang tua kita. Bahkan dalam kondisi tidak nyaman perasaannya, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, kita berhak untuk tersinggung. Namun, kita tidak boleh menampakkannya di hadapan ayah dan ibu kita. Wajar kita tersinggung, wajar kita kecewa. Tapi, kita tidak boleh memperlihatkan kekecewaan kita di hadapan orang tua kita. Kenapa? Allah katakan, jangan tunjukkan rasa tidak senang kalian kepada mereka, apalagi kalau orang tua kita sudah mulai sepuh. Banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Mungkin ibu kita sering tersinggung dengan menantunya, yaitu pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Tetap, walaupun ibu kita yang salah, jangan menghardik dia. Tetapi kita minta istri kita, suami kita untuk tetap bersabar dengan mertuanya. Walaupun memang itu kesalahan orang tuanya, jangan abaikan ketika mereka berbicara. Jangan cela ketika dia berbuat kesalahan. Tetapi ucapan yang paling baik, yang sekali ucapan membuat hati mereka senang. Dan untuk kita yang tinggal jauh dari orang tua tidak mengharapkan kalian telepon di setiap minggunya, tidak meminta kalian mengabari bahwa kalian sudah mentransfer uang untuk mereka. Tetapi apa? Mereka yang membutuhkan dari anaknya adalah ketika kita bisa datang, mencium kedua tangannya, tersenyum melihatnya, diam ketika orang tuanya berbicara, dan santun kepada orang tuanya melebihi santunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah kita lalai dalam melakukan hal seperti ini? Hal yang mungkin sangat mudah untuk membuat orang tua kita bahagia. Seringkali kita mendahulukan orang yang bukan siapa-siapa kita, yang mungkin bahkan bukan bagian dari keluarga kita, yang sering kita sebut sebagai kekasih kita. Kita susah payah membuatnya bahagia dengan melakukan berbagai cara agar kekasih kita merasakan bahagia karena kita. Namun, orang tua yang sudah membuat kita menjadi orang yang sukses, orang yang mampu menuntut ilmu dengan baik, kita lupa untuk membahagiakan mereka. Padahal, membahagiakan mereka lebih mudah daripada membahagiakan orang yang kita anggap sebagai kekasih kita. Anak yang paling cerdas, yang paling arif, yang paling dicintai Allah, dialah anak yang sering duduk di bawah kaki ibunya. Dia manja kepada ibunya. Dia memijit-mijit kaki ibunya yang mungkin pada masa kecil lelah menggendong kita kesana kemari, kemanapun ibu pergi. Kita tanya, ibu mau dipijit di bagian mana? Lengankah? Kakikah? Atau di bagian pundak, bu? Pastikan dia akan mengatakan, tidak nak, tidak usah. Kalaupun dia meminta, maka kita berbahagia karena ibu kita menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Bahkan ada seorang salafus saleh
ketika ibunya meninggal dia menangis. Seorang bertanya, "Ya Syekh, mengapa Anda menangis? Bukankah ibu Anda meninggal dalam keadaan baik? Dia orang yang solehah dan semua akan kembali kepada Allah. Mengapa Anda menangis?" Lalu menjawab, "Saya menangis karena saya tahu mulai saat ini pintu surga itu sudah tertutup untuk saya. Sejak ibu saya meninggal, maka pintu surga itu telah tertutup untuk saya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian yang masih mempunyai ayah dan ibu. Apalagi ketika kondisi ayah dan ibu dalam tanda kutip merepotkan kita, justru saat itulah Allah membukakan pintu surga yang lapang untuk kita masuki. Maka bersabarlah dalam menghadapi berbagai tingkah mereka. Walaupun mereka menyakiti perasaan kita, jangan sekali-sekali menunjukkan itu di hadapan mereka. Tundukkan diri kita, kalau perlu cium kaki orang tua kita." Terus terakhir, Allah mengatakan, "Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka membesarkan saya sejak kecil. Sayangi mereka ya Allah." Itu kalimat yang paling besar kita ucapkan untuk orang tua kita yang jauh dari kita, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat sekalipun. Katakanlah itu di setiap doa kita, baik di dalam sujud ataupun di luar sholat. Datangi orang tua kita, minta maaf kepada mereka, minta ampunan kepada mereka. Mudah-mudahan keriduan mereka akan menurunkan keriduan Allah dan rahmat kepada kita.